Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mau menjelaskan presentasi dengan judul Desain Bangunan Ramah Lingkungan dengan Teknologi Energi Terbarukan. Untuk pendahuluannya, desain bangunan ramah lingkungan menjadi semakin penting dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan kebutuhan akan keberlanjutan. Teknologi energi terbarukan seperti panel surya, turbin angin, dan sistem pemanas bertenaga biomasa menawarkan solusi untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya energi fosil. Pendahuluan ini akan membahas prinsip-prinsip dasar dan keuntungan dari mengintegrasikan teknologi energi terbarukan dalam desain bangunan, serta memberikan gambaran tentang bagaimana inovasi ini dapat diterapkan untuk menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan hemat energi. Untuk latar belakangnya, dari ide ini adalah kebutuhan untuk mengurangi dampak lingkungan dari bangunan, serta mengurangi biaya operasional mereka. Teknologi energi terbarukan seperti panel surya dan turbin angin dapat digunakan untuk menghasilkan listrik dan panas, mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Selain itu, penggunaan teknologi energi terbarukan dapat membantu bangunan menghemat uang dan tagihan energi mereka, sehingga menjadi lebih keberlanjutan serta finansial. Ide ini juga dapat membantu mempromosikan penggunaan energi terbarukan dan mengurangi dampak lingkungan dari bangunan. Baik, saya akan menjelaskan hasil survei yang telah kita lakukan. Apa saja sih poin-poin survei tersebut? Untuk 1, penerimaan dan kepedulian. 2, implementasi teknologi. Dan 3, kendala dan tantangan. Dan yang keempat, saran dan rekomendasi. Untuk penerimaan dan kepedulian, sebagian besar responden 78% menyatakan kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan menunjukkan minat besar terhadap konsep bangunan ramah lingkungan. Untuk sebanyak 65% responden menganggap penting penerapan teknologi energi terbarukan dalam desain bangunan masa depan. Terus untuk yang kedua, implementasi teknologi. Panel surya adalah teknologi energi terbarukan yang paling dikenal dan diminati. Dengan 70 responden menyatakan keinginan untuk memasangnya di rumah atau di tempat kerja mereka. Teknologi lain seperti turbin angin 45% dan sistem pemanas bertenaga biomasa 38% juga mendapatkan perhatian meskipun tidak setinggi panel surya. Untuk yang ketiga, kendala dan tantangan. Apa saja sih yang terdapat dalam kendala dan tantangan? Biaya awal pemasangan 80% dan kurangnya insentif pemerintah. 65% diidentifikasi sebagai hambatan utama dalam mengadopsi teknologi energi terbarukan. Sebagian responden, 48%, juga menyebutkan kurangnya pengetahuan dan informasi yang memadai tentang manfaat dan cara kerja teknologi ini sebagai tantangan. Dan untuk yang keempat, saran dan rekomendasi. Responden menyarankan peningkatan kampanye edukasi 77% untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai teknologi energi terbarukan. Selain itu, adanya insentif finansial dari pemerintah 69% diharapkan dapat mendorong lebih dari banyak orang untuk mengadopsi teknologi ini. Untuk selanjutnya, apa saja sih rumusan masalahnya dalam presentasi kali ini? Nah, bagaimana strategi yang efektif untuk meningkatkan adopsi teknologi energi terbarukan dalam desain bangunan di masyarakat? Tujuan dari desain bangunan ramah lingkungan dengan teknologi energi terbarukan antara lain: 1. Meningkatkan efisiensi energi bangunan.
2. Mengurangi dampak lingkungan. 3. Menurunkan biaya operasional jangka panjang. 4. Menciptakan lingkungan hidup yang sehat. Ide dari teknologi energi terbarukan yang dapat digunakan dalam bangunan ramah lingkungan ini: 1. Panel surya. 2. Turbin angin. 3. Sistem pengumpulan air hujan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ide dari teknologi energi terbarukan yang dapat digunakan dalam bangunan ramah lingkungan. Untuk yang pertama adalah panel surya. Panel surya adalah sumber energi terbarukan dan bersih karena tidak menghasilkan emisi dan tidak mengkonsumsi sumber daya yang terbatas. Mereka juga dapat menghemat uang pada tagihan listrik dan dapat membantu mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil. Panel surya dapat dipasang di rumah, gedung, atau bahkan di lapangan terbuka. Dan mereka dapat diinstal oleh profesional atau oleh pemilik rumah tangga yang berpengalaman. Nah, untuk yang selanjutnya adalah turbin angin. Turbin angin adalah mesin yang mengubah energi kinetik angin menjadi energi listrik. Turbin angin terdiri dari rotor yang terdiri dari bila-bila yang terhubung ke hub yang berputar saat angin bertiup. Rotor terhubung ke generator yang mengubah gerakan rotasi menjadi listrik. Turbin angin dapat bervariasi dalam ukuran dan desain, tetapi mereka semua bekerja pada prinsip yang sama, mengubah energi kinetik angin menjadi energi listrik. Sistem pengumpulan air hujan. Sistem pengumpulan air hujan bekerja dengan menangkap air hujan dari atap, dinding, atau permukaan lain dan mengalirkan ke dalam ember atau tangki penyimpanan. Air kemudian dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti menyiram kebun, mencuci, atau memenuhi kebutuhan sanitasi. Sistem pengumpulan air hujan dapat menjadi cara yang hemat biaya dan ramah lingkungan untuk mengumpulkan dan menyimpan air hujan, dan mereka dapat membantu mengurangi ketergantungan kita pada sumber air yang tidak dapat terbarukan. Cara kerja dari ide ini adalah dengan mengintegrasikan teknologi energi terbarukan seperti panel surya dan turbin angin ke dalam desain bangunan. Teknologi ini dapat digunakan untuk menghasilkan listrik dan panas, mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil, dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Selain itu, penggunaan teknologi energi terbarukan dapat membantu bangunan menghemat uang pada tagihan energi mereka, sehingga menjadi lebih berkelanjutan secara finansial. Ide ini juga dapat membantu mempromosikan penggunaan energi terbarukan dan mengurangi dampak lingkungan dari bangunan. Dari yang disampaikan di atas untuk panel surya, kita melihat beberapa desain rumah yang ada saat ini. Seperti yang kita tampilkan di presentasi ini, panel surya ini telah terbukti di dalam beberapa pengalaman kami ketika kita memasang satu panel surya menggantikan instalasi listrik kami yang menggunakan tenaga genset yang berbahan bakar solar. Dengan investasi kurang lebih sekitar 25-30 juta, kita bisa menggantikan kinerja dari solar genset itu dengan panel surya yang sudah kita install di area kerja kita. Memang kapasitasnya memang masih kecil, tapi dapat kita kembangkan, di mana saat ini kemarin kita coba aplikasikan untuk ruang kerja office kita, untuk kebutuhan komputer dan AC. Tetapi dengan semangat yang ada, kita bisa mengembangkan panel surya ini bisa menggantikan full kerja dari genset menjadi sebuah energi yang akan terbarukan. Kemudian untuk yang panel hujan, kita melihat memang beberapa saat ini di industri bangunan kita saat ini, kita ada beberapa material yang bisa mengalirkan air hujan
untuk bisa kita tampung ke dalam suatu tandon yang dapat kita gunakan kembali, kita recycle kembali ke untuk kepentingan-kepentingan seperti penyiraman atau untuk pembersihan dan sebagainya ya. Umumnya saat ini yang ada adalah air akan mengalir ke saluran dan akan ke sungai, kemudian akan langsung ke laut. Sedangkan dengan masifnya pembangunan saat ini, untuk air yang masuk ke tanah itu kapasitasnya sangat kecil sekali. Dengan teknologi yang ada saat ini, dengan material-material yang ada seperti beton poros, kemudian paving poros, itu kita bisa mengalirkan air ke dalam tanah yang akan kita tampung dalam tanah-tanah tersebut. Jadi kita bisa menghemat pemakaian air yang ada dibandingkan kita mengalirkan air ke saluran atau langsung ke badan jalan tuh ya. Kesimpulannya, dengan bangunan ramah lingkungan dan teknologi energi terbarukan tersebut, ini merupakan salah satu prototipe kita di masa depannya, di mana ketergantungan kita terhadap fosil, sumber bahan bakar yang fosil akan tergantikan dengan energi-energi seperti panel surya maupun dengan angin ya. Jadi ini menjadi salah satu harapan kita di masa depan. Dengan kesadaran lingkungan dan kebijakan kita dapat menciptakan lingkungan yang seimbang dan berkualitas. Demikian kita sampaikan dari kelompok 5. Anggota kita adalah Muhammad Aldi Doris, Sukostyo Widodo, Muhammad Ramadan Zulhak, Yudono Stianto, Zidni Ilma Nafi'a, dan Nanang Prastyo. Terima kasih kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.